ada, terus isi otaknya tidak ada, terus ginjal itu tidak ada. Jantung, otak, dan ginjal hilang. Itu asli, Bang. Itu bukan jenengan atau keluarga yang memastikan, bukan? Bukan, itu dari dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, malam ini WMTV Kreator bersama dengan Mas Baim. Banyak cerita yang akan kita diskusikan, lebih tepatnya kita ngobrol-ngobrol santai ya. Tentang pengalaman pribadi di mana Mas Baim punya cerita keluarga, kakak kandung menjadi korban tumbal pesugihan. Kisah itu dimulai pada tahun berapa, Bang? Kisah itu dimulai tahun, kalau nggak salah, 2010. Tahun 2010. Tahun 2010, ya berarti ya 12 tahun yang lalu kejadian itu. Antara 2010, ya 2010-an lah. Mbak Yuni jenengan kakak ya, kakak kandung ya? Ya, ipar, bukan kakak kandung, kakak ipar. Kakak ipar ya? Oh, kakak. Ya masih keluarga dekat. Ya, masih keluarga dekat. Dulu bekerja di mana ceritanya itu? Kalau kakak saya itu hanya sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Mbak saya itu sering belanja di pasar seperti itu. Sering kalau wong Jawa itu disusui, dijujuli itu dilebihi. Dengan 1.000, 2.000, 10.000 mungkin. Mbak saya diam. Tuh. Jadi kisah itu dimulai waktu mbaknya jenengan itu belanja di pasar. Kita nggak menyebut toko lah ya, kita menyebut pasar saja lah. Di situ jika berbelanja, jika ada kembalian dari uang belanja, itu kembaliannya dilebihi. Selalu dilebihi. Aneh itu ya? Iya. Kudune kalau seorang pedagang itu hitung-hitungannya nggak seperti itu. Iya, sering dilebihi. Contohnya kita beli dengan uang 50.000, kita belanja habis 35.000, tetapi kita dilebihi kembaliannya kan seharusnya 15.000 itu. Kita dikasih 20.000 seperti itu. 10.000, 20.000 kan seperti itu. Selalu dilebihi dalam pengembalian, jujul. Awalnya itu mungkin salah hitung. Setelah sekian lama baru mbak saya itu bercerita sebelum beliau itu meninggal. Kok aneh ya, Om? Aku nek nang blonjo ning kono selalu disusui dengan uang lebih. Wah, aku ini arek ngetes sampean mbak, aku dulu tanya seperti itu. Tapi kono aja menang baik, Om. Ya wis lah, sesuk meneh. Gak usah, Mbak. Duit sewu itu nggak seberapa, tapi harga diri, Mbak. Harga diri kita seperti itu. Nah, singkat cerita, dulu itu mbak saya mau mengantar keponakan itu mau berangkat sekolah. Itu berangkat jam 6 pagi, mau mengantar anak perempuannya ke sekolah. Terus dari gang dari rumah saya sampai ke jalan raya itu kan ada pertigaan, naik terus belok kiri. Itu dari arah selatan itu ada mobilnya penjual sendal itu. Penjual yang biasa memberikan itu. uang lebih kembalian pada mbak jenengan. Ya. Dan tertabrak. Bukan tertabrak, Pak. Kalau tertabrak itu jelas. Itu setangi, cuma ketemper sidik. Setangi tok. Kesenggol lah ya. Kesenggol, terus mbak saya itu jatuh, keponak saya kerungkep di aspal. Mbak saya itu cuma gelundung dengan kemiringan cuma 2 meter, dan di situ itu rumput-rumput ini loh, Bang. Tidak ada batu, tidak ada apa-apa. Iya, jatuh yang biasa. Berarti kan nek wong gelundung seperti itu kan tidak mungkin meninggal ya. Ataupun mungkin luka. Luka paling luka goresan sedikit. Itu waktu di kejadian itu mbak saya itu sudah tidak sadar. Langsung kita bawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, saya langsung ke sana. Pikir saya masih pingsan mbak saya itu. Dengan segala upaya saya mencoba untuk menyadarkan mbak saya. Bagaimana caranya biar mbak saya itu bisa sadar.
Tapi ternyata nggak, cuman satu kata Mbak saya bilang, oh cuman gitu dok. Seperti menghela nafas biasa. Iya. Nah, terus di situ saya dengar bisik-bisik dari salah satu pihak medis, bahwa ternyata Mbak ini sebenarnya sudah meninggal. Innalillahi. Seperti itu. Nah, singkat cerita, Mbak saya terus kita bawa ke, dulu itu ke PKU kalau nggak salah, ke Jogja yang alatnya lebih medis, medisnya itu lebih lengkap. Kita bawa ke sana. Setelah kita bawa ke sana, di sana dipakein alat batu apa itu? Ya pokoknya alat yang canggih-canggih banget itu lah. Setelah sampai sana, satu malam, itu nggak sampai satu malam. Sampai sana, istri saya menungguin di sana. Saya kan waktu itu pulang, ngurus anak-anak. Terus saya ke sana lagi. Saya dirangkul sama salah satu dokternya. Mungkin dokter yang menangani itu cuma, Mas, jangan muslim? Iya, saya muslim. Nyuwun sewu, kalau jangan muslim, monggo tindak teng musola untuk dibacakan doa seperti itu. Oke, saya bacakan doa, saya bacakan sebisa saya baca surat Yasin itu. Terus setelah itu saya turun itu saya melihat Mbak saya lagi, tetap tidak bergerak, tapi detak jantung masih. Dari rumah sakit sebelumnya dinyatakan sudah meninggal. Karena kakak saya belum menerima kalau istrinya itu meninggal, karena masih diupayakan karena pun kondisi badannya juga masih hangat. Jadi keluarga masih belum bisa menerima tentang keputusan para medis yang menyatakan istri atau kakak jenengan meninggal, iya, dan dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, yang alat medisnya mungkin lebih canggih, dan ternyata masih hidup ya. Iya. Kejadian aneh yang bikin kita tidak masuk akal itu Bang. Apa itu? Kakak saya itu kalau di ronsen itu tengkorak kepalanya itu sudah patah. Dalam artian patah itu biaya pecah Bang. Ibaratnya pecah, kalau tidak ada kulit itu diambil batoknya itu bisa. Itu sesuai dengan ronsen. Sesuai dengan ronsen. Terus ada patah di sini, bagian apa ini? Leher ini. Ini patah, terus sini juga pecah. Nah, yang bikin kita itu tambah panik lagi waktu dicek pakai apa itu alat yang lebih canggih, namanya saya kurang paham. Itu jantung sudah tidak. Hah? Itu real. Itu serius itu? Serius ini. Jantung yang ada di dalam tubuh itu hilang. Jantung Mbak jenengan yang jatuh hilang. Dari motor itu jantungnya nggak ada. Jantung nggak ada. Terus isi otaknya tidak ada. Terus ginjal itu tidak ada. Jantung, otak, dan ginjal hilang. Itu asli Bang. Itu bukan jenengan atau keluarga yang memastikan, bukan? Bukan, itu dari dokter. Sampai dokter juga geleng-geleng. Kenapa bisa? Kok ada seorang manusia tidak luka, tapi jatuh dengan biasa, hanya kesenggol kendaraan orang yang sering memberikan uang lebih tadi ya, dan dibawa ke rumah sakit, dinyatakan meninggal. Keluarga masih belum bisa terima, diupayakan dengan para medis di rumah sakit yang lebih besar, dan dinyatakan di sana masih detak jantung ada, tetapi jantungnya sendiri tidak ada. Nggak cuma jantung, otak dan ginjal hilang. Ini adalah kejadian kematian yang bukan biasa. Ada sesuatu yang menyebabkan kematian ini menjadi cerita tentang tumbal dan pesugihan, dikarenakan organ dalam, jantung, otak, dan ginjal dari Mbak jenengan sendiri dinyatakan hilang. Dan yang menyatakan medis. Itu bukan jenengan, tapi medis. Ya, medis. Itu dulunya pakai MRI apa ya kalau nggak salah, alat untuk merekam. Ya, ada alat itu. Nah, itu semacam itu. Hilang betul itu. Hilang betul itu. Sampai kita tetap tidak habis pikir. Dan kisah ini kita tidak menyebutkan atau menyebut nama, tetapi kisah ini bisa dipastikan adalah kisah nyata, dan di mana kejadian itu terjadi di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Dari itu akhirnya keluarga mulai mencari tahu tentang kebenaran penyebab dari kematian Mbak jenengan itu ya. Keluarga itu memastikan jika Mbak jenengan itu sebagai korban tumbal pesugihan itu apa yang menguatkan? Itu malah dari orang itu. Maksudnya orang itu? Orang pinter. Jadi pada waktu setelah kejadian tersebut, keluarga dari Mbak jenengan termasuk jenengan sendiri
mencari tahu tentang kebenaran kematian dari Mbak itu dengan cara ikhtiar ya. Malah kita sebenarnya tidak mencari tahu. Kita sebenarnya malah tidak mencari tahu. Kita tidak mencari tahu ini untuk tumbal atau apa ya. Kita halangan aja. Ya sudahlah gitu pada waktu itu. Cuma kita berpikirnya kok bisa ya hilang. Padahal kita tunggu, di situ juga tidak ada dokter yang modal-udel istilahnya. Tidak ada jahitan yang ditemukan. Tidak ada jahitan yang ditemukan. Wong posisi cuman. Tidak ada bekas bedah toh? Tidak ada. Wong cuma nginep berapa? Istilahnya 1 hari lah. Setelah 1 hari kita tungguin di situ. Terus beliaunya itu yang ngasih tahu itu ke kita. Dia kan masih juga agak kerabat dengan kita. Cuma ngomong dalam bahasa Jawa, nyuwun sewu, aku rada disi personing ya aja mati. Iki lara-lara iki mau piye? Dia tanya gitu. Kok sampai seperti itulah. Suaminya Mbak saya tadi itu ngomong,